Jadi kesehatan keuangan perusahaan itu ya itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat-sahabat Bintang IP? Ya, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai laporan keuangan. Tentu laporan keuangan ini bukanlah hal yang asing kita dengar. Ya, baik bagi teman-teman semua ya, bahwa laporan keuangan itu adalah bagian yang sangat penting dalam investasi ya. Tanpa pemahaman yang baik soal pengertian laporan keuangan perusahaan ya, maka niscaya investasi saham itu sulit untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi laporan keuangan ya itu tentu dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana ya laju keuntungan dari suatu perusahaan. Ya, kalau di sini dikatakan ya bahwa suatu pengaturan laporan keuangan yang baik akan menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Jadi, kesehatan keuangan perusahaan itu ya, itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Jadi, untuk bisa memahami dan bagaimana membaca laporan keuangan, ya tentu di sini saya ingin membahas mengenai pengertian laporan keuangan dan apa saja manfaatnya laporan keuangan itu dan mengapa laporan keuangan itu penting. Ya, jadi kalau dijelaskan bahwa laporan keuangan itu merupakan bagian dari proses kontrol monitoring. Jadi kita bisa memantau dan memonitoring ya hasil dari keuangan perusahaan atau baik buruknya keuangan perusahaan ya yang biasanya meliputi neraca ya, terus juga ada laporan laba rugi ya, terus juga ada laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara. Nah, tentu ini menjadi hal yang patut untuk kita pahami baik-baik bersama bahwa laporan keuangan baik meliputi neraca, laporan laba rugi ya, dan juga laporan perubahan posisi keuangan. Ini bisa kita baca, bisa kita buat, bisa kita ciptakan dari berbagai cara. Ya, semisalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana ya. Nah, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan itu sendiri itu haruslah sejelas-jelas mungkin bahwa laporan serta materi penjelasan itu kamu harus tahu ini adalah bagian dari integral dari laporan keuangan. Maka di samping itu kamu perlu memahami ya jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut. Ya, semisalnya informasi keuangan ya, informasi keuangan pada segmen industri dan juga geografis. Ya, juga ada serta pengungkapan pengaruh perubahan harganya. Jadi, kenapa laporan keuangan itu penting? Tujuannya apa? Ya, tujuannya laporan keuangan itu sebenarnya adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya laporan keuangan, si pemakai ya, yaitu si perusahaannya ya atau si pemakainya itu dapat mempertimbangkan ya keputusan apa yang terbaik, keputusan apa yang benar-benar menjadi tinjauan jalan keluar bagi nasib perusahaannya untuk kedepannya. Nah, itu adalah tujuannya. Jadi
kalau pengertiannya adalah laporan keuangan ya itu adalah bagian dari proses kontrol monitoring. Jadi laporan keuangan itu biasanya meliputi neraca, tadi sudah saya katakan, meliputi laporan laba rugi, terus juga meliputi laporan perubahan posisi keuangan ya. Nah, jadi itu adalah laporan keuangan yang tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Pemakai itu ada banyak sekali, nanti akan saya bahas satu-satu pemakai itu siapa saja. Nah, yang pertama untuk pengertian dan tujuan sudah, dan yang berikutnya adalah manfaat laporan keuangan. Laporan keuangan itu pada dasarnya hanya digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan saja loh. Tidak semua orang diperbolehkan untuk menggunakan laporan keuangan sebuah perusahaan. Laporan keuangan bukan hanya berguna ya untuk pengusaha atau pembisnis, tapi ada beberapa pihak yang bisa mendapatkan laporan keuntungan dari sebuah laporan keuangan ya. Contohnya siapa saja nih? Contohnya adalah yang pertama pemberi pinjaman atau kreditor ya. Pemberi pinjaman atau kreditor ini adalah salah satu pihak yang bisa sangat-sangat berperan ya, maksudnya sangat-sangat membutuhkan laporan keuangan ya. Apa nih kegunaan laporan keuangan bagi kreditor atau pemberi pinjaman ya? Nah, kreditor kita tahu ya, itu merupakan orang atau badan yang menyalurkan pinjaman kepada suatu perusahaan. Saya punya uang, saya kreditor, saya pinjamkan kamu ya, wahai pengusaha, untuk untuk terserah lah mau apa, yang penting saya pinjamkan untuk pembangunan usahamu. Ya, itu kreditor kepada perusahaan dalam bentuk uang atau barang, tergantung dari kesepakatan kreditor dan perusahaannya. Kreditor umumnya itu, tapi umumnya itu bank loh ya. Namun bisa juga lembaga keuangan lainnya atau pihak yang bisa mengucurkan dana untuk perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Jadi laporan keuangan biasanya dipakai oleh para kreditor dan calon kreditor. Sebagai apa? Ya sebagai acuan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada perusahaan yang bersangkutan. Jadi dari situ bisa terlihat bahwa apakah perusahaan ini ya layak untuk dikasih pinjam uang atau tidak. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Karena keputusan bisa berupa persetujuan pemberian pinjaman dengan jumlah uang tertentu atau sebaliknya tidak diberikan pinjaman. Karena apa? Karena perusahaan dinilai tidak layak kalau laporan keuangannya itu ambruk. Ya, tapi kalau kreditor harus menilai laporan keuangan sehingga bisa diketahui apakah perusahaan itu mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo atau tidaknya, semua itu bisa dilihat. Jadi dari catatan atas laporan keuangan ya, itu juga bisa diketahui apakah pinjaman yang diberikan sudah cukup atau sesuai dengan jaminan aset yang diajukan perusahaan. Ya, kalau nggak sesuai, kalau nggak asetnya nggak menjamin ya tentu tidak bisa. Ya, sebagai pihak yang meminjamkan tambahan modal, ya kreditor akan meminta laporan keuangan perusahaan untuk apa? Ya untuk penilaian ukuran usahanya dan jaminan yang diajukan. Jadi, laporan tersebut bisa memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi kreditor sebagai pedoman untuk menolak atau menyetujui pinjaman yang diajukan. Jadi, perusahaan ya kalau mau meminjam uang kepada kreditor, kreditor bisa mempertimbangkan keputusannya. Saya menerima, saya menolak, itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Nah, itu adalah salah satu syarat kalau perusahaan mau meminjam uang. Karena kreditor akan merasa yakin bahwa
uang yang telah dipinjamkan tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Ya, itu adalah tujuan dan contoh analisis laporan keuangan. Nah, jika pinjaman telah disetujui, berarti kan kreditor yakin bahwa perusahaan tersebut mampu membayar dan mengembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Jika sebaliknya pinjaman tidak disetujui, maka perusahaan kurang meyakinkan tersebut ya bisa ditolak oleh sang kreditor. Ya, jadi laporan keuangan itu sangat-sangat penting bagi pertimbangan sang kreditor. Nah, pencatatan transaksi keuangan bisa juga menyediakan loh informasi tentang kecukupan penerimaan atau pemasukan perusahaan selama periode berjalan. Untuk apa? Untuk membiayai seluruh pengeluaran usaha. Ya, kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya itu kan butuh anggaran yang ditetapkan dan juga butuh peraturan perundang-undang yang berlaku. Ini menjadi acuan dan pedoman juga ya yang mutlak yang dinilai oleh sang kreditor. Informasi tersebut yaitu biasanya memuat tentang jumlah sumber daya ekonomi yang dipakai dalam kegiatan entitas pelaporan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Informasi keuangan juga memuat tentang bagaimana entitas pelaporan mampu itu mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas perubahan. Fungsi akuntansi keuangan juga menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, jadi pungutan pajak dan pinjaman yang telah dilunasi juga menyediakan informasi perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Perusahaan itu dinilai mengalami kenaikan atau penurunan ya sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan tersebut. Nah, jadi posisi keuangan perusahaan itu bisa terlihat jelas dari laporan keuangan yang telah dibuat sesuai fungsi akuntansi keuangan dalam perusahaan. Laba atau rugi perusahaannya tentunya menentukan kemampuan untuk membayar hutang beserta bunga dan ketentuan lainnya. Tentu ya hal ini menjelaskan dengan rinci bahwa laporan keuangan itu ya sangat berperan penting ya dalam kemajuan perusahaan. Perekrutan staf keuangan dalam suatu perusahaan memang tidak bisa sembarangan sih ya agar seluruh pengeluaran keuangan bisa dilaporkan sesuai jenis-jenis akuntansi keuangan secara jujur dan jelas. Jadi, jurnal, manajemen kas, dan laporan arus kas yang terlihat sepele itu sebenarnya memiliki peran besar loh dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan ya. Jadi, auditor yang melakukan kegiatan audit juga berperan loh untuk menilai laporan keuangan. Jika menurut jenis bukti audit dari laporan keuangan kurang baik, ya maka bisa dilakukan mau tidak mau perbaikan yang justru kita tidak sedikit juga mengeluarkan modal dan pemikiran. Ya, nah jika laporan keuangan sudah dinilai oleh auditor, maka laporan itu sudah bisa diberikan kepada kreditor nantinya. Ya, kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan sudah terjamin, jadi tidak ada palsu-palsuan. Jika telah dinilai oleh auditor, itulah fungsinya auditor dalam laporan keuangan. Ya, terus perusahaan yang bonafit biasanya tidak hanya memakai jasa auditor internal, tetapi juga menyewa auditor dari luar, eksternal. Agar apa? Agar laporan keuangan termasuk pengendalian internal dalam audit yang telah disusun oleh karyawan itu, ya, perusahaan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jadi laporan keuangan yang sudah dinilai oleh auditor eksternal pasti akan dinilai baik oleh kreditor. Ya, pasti. Sehingga kemungkinan besar ya perusahaan tersebut bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah dan disetujui oleh kreditor. Jika dana pinjaman sudah disetujui, maka perusahaan akan mendapat tambahan modal untuk memajukan perusahaan seperti menambah cabang dan karyawan sehingga ukuran perusahaan semakin besar.
Kreditor juga memiliki staf yang profesional loh, sehingga penilaian terhadap perusahaan pasti sudah penuh pertimbangan. Nah, terus yang berikutnya, manfaat laporan keuangan tadi untuk kreditor ya, sekarang manfaat laporan keuangan untuk pemasok, supplier. Pemasok atau supplier itu juga berhak mengetahui laporan keuangan perusahaan Anda loh. Jadi terutama jika Anda membeli barang dengan sistem kredit ya misalkan ya. Nah, ini penting karena dengan informasi yang disajikan pada pelaporan tersebut, supplier nanti ya bisa mengambil keputusan apakah perusahaan kamu memiliki kemampuan membayar tagihan kalau kamu mengambil kredit ya sesuai nominal kredit angsuran yang tertera. Jika perusahaan dinilai mampu, supplier ya akan menolak. Jika perusahaan dinilai tidak mampu maksudnya, maka supplier pasti akan menolak. Ya, menolak apa? Menolak kerjasama dengan perusahaan kamu. Ya, sehingga kamu tidak dapat mengajukan negosiasi kerjasama kepada pemasok atau supplier. Ya, dan yang berikutnya adalah kamu harus tahu juga selain kreditur dan pemasok ada juga manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan ini adalah orang yang penting ya yang sangat membutuhkan laporan keuangan. Nah, biasanya pada manajemen perusahaan ini dengan mengetahui laporan keuangan perusahaan ya, pihak manajemen dapat mengetahui dan memastikan bahwa semua proses telah berjalan dengan baik. Ya, ini kamu perlu memahaminya ya. Karena apa? Laporan keuangan ini ya dapat menjadi acuan. Saya betulin dulu. Oke. Nah, jadi dapat menjadi acuan dalam mendukung aspek perencanaan bisnis di masa akan datang. Jadi manajemen perusahaan adalah orang-orang yang terpenting yang sangat membutuhkan laporan keuangan. Karena apa? Karena dengan mengetahui laporan keuangan perusahaan, ya, pihak manajemen perusahaan dapat mengetahui dan memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik. Laporan keuangan ini dapat menjadi acuan dalam mendukung aspek perencanaan bisnis di masa akan datang. Mau ngapain nanti? Dan rencananya apa? Itu semua akan tergambar jelas dari laporan keuangan perusahaan. Dan yang keempat ada investor. Sebagai penanam modal pada bisnis, investor pasti selalu ingin tahu apakah modal yang mereka berikan telah digunakan secara tepat. Ya, secara tepat atau tidak tepat. Nah, ini bisa ketahuan. Jadi, dengan laporan keuangan yang baik, investor akan merasa yakin, terhadap bisnis perusahaan kamu. Ya, jadi dengan begitu mereka tidak akan merasa grogi, tidak akan merasa sungkan karena laporan keuangan perusahaan kamu baik, investor pun mau berinvestasi dan bekerja sama dengan Anda. Jadi dengan begitu ya, mereka tidak akan merasa keberatan atau sungkan ya menanamkan modalnya di perusahaan kamu, sehingga tambahan dari investor tersebut akan semakin mendukung perusahaan kamu untuk maju dan investor pun juga akan mendapatkan keuntungannya. Jadi laporan keuangan yang baik adalah bentuk kepercayaan terhadap para investor yang sudah berinvestasi pada bisnis Anda. Terus yang kelima ada pemerintah. Nah, ini setiap bisnis yang melapor atau yang terlapor akan memiliki kewajiban terhadap pemerintah untuk membayar pajak. Itu penting. Karena besaran pajak yang dibayarkan akan sesuai dengan besaran angka yang tertulis di laporan keuangan. Jadi ingat ya, besaran pajak yang dibayarkan akan sesuai dengan besaran angka yang tertulis dari laporan keuangan. Laporan keuangan siapa? Ya, laporan keuangan yang dimiliki oleh si pembisnis atau si perusahaan. Jadi semakin awal merapikan dan membuat laporan keuangan, kamu akan terhindar dari masalah yang penting terkait kewajiban pajak seperti penggelapan pajak, yang akan terkait masalah hukum ya, atau pengurangan pajak
tertanggung yang justru akan memberi keuntungan bagi si bisnis, ya. Nah, dan yang keenam adalah pelanggan. Ini pelanggan juga penting ya, karena yang terikat perjanjian kerjasama ya untuk memasarkan produk perusahaan kamu itu juga berhak mengetahui laporan keuangan perusahaan kamu. Mereka berhak tahu kelangsungan bisnis kamu, terutama jika mereka terkait dengan perjanjian jangka panjang dengan bisnis kamu. Jadi laporan keuangan yang baik akan menunjukkan riwayat bisnis yang baik sehingga akan meyakinkan pelanggan untuk mengambil sebuah kesepakatan kerjasama dengan perusahaan kamu. Dan yang berikutnya, karyawan. Karyawan biasanya ingin mengetahui juga sih laporan keuangan perusahaan tempat dia bekerja ya, yang dimiliki perusahaan itu ya, terkait dengan kemampuan gaji yang bisa dibayarkan perusahaan kepada mereka. Jadi kalau laporan keuangannya bagus ya, pasti karyawan akan merasa semangat bekerja di tempat perusahaan tersebut, karena karyawan biar bagaimanapun membutuhkan informasi ya terkait apakah perusahaan tempat dia bekerja ini ya dan tempat dia melamar kerja ini ya bisa memberikan gaji yang cukup besar untuk dirinya. Itu alasannya. Jadi laporan keuangan yang baik akan membantu pihak perusahaan untuk bisa merekrut bekerja sama dengan karyawan terkait pembayaran di masa-masa sulit bisnis Anda nanti. Dan yang terakhir ada masyarakat. Ya, masyarakat perusahaan bisa memberi pengaruh loh ya terhadap beberapa cara. Ya, apa? Kok masyarakat bisa berpengaruh terhadap perusahaan? Ya, misalnya jumlah orang yang menjadi pekerja di perusahaan dan perlindungan untuk penanam modal dalam negeri. Ya, informasi keuangan perusahaan yang baik dapat membantu masyarakat loh menyediakan info dan tren perkembangan terakhir tentang rangkaian aktivitas perusahaan. Jadi itu adalah manfaat perusahaan bagi beberapa pihak, ada 8 pihak ya yang sudah saya sebutkan satu-satu ya, dan itu sangat-sangat penting ternyata laporan keuangan itu ya, karena jika kamu mendirikan perusahaan, mendirikan suatu usaha tapi tidak ada laporan keuangan, saya pastikan keuangan kamu pun akan berantakan. Tapi jika kamu memiliki laporan keuangan, kamu akan tahu dan mampu mengontrol keuangan tersebut dengan baik sehingga kamu tidak akan merasa cepat kehabisan atau tidak akan merasa cepat keborosan lah, katakanlah seperti itu ya. Oke. Intinya teman-teman semua ya, bahwa kalau kita mau mengontrol keuangan, pihak-pihak tersebut bukan hanya perusahaan yang diuntungkan, tapi juga pihak-pihak tersebut yang saya katakan tadi itu juga membutuhkan laporan keuangan kamu dan sangat bermanfaat, dan mereka sangat bermanfaat untuk mengambil keputusan ya apakah mereka akan bekerja sama dengan kamu atau tidak ya. Oke, terima kasih. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.